Sebelumnya sapinya ditawar 14 juta. Satu ekor sapi ditawar 14 juta. Waktu kejadian Gunung Agung ini, penada-penada ini sangat tidak punya hati. Gue bilang tidak punya hati karena menawarnya terlalu jauh banget di bawah pasaran. Dari 14 juta, mereka tawar dan mereka bayar cuma 2 juta rupiah. Kali ini gue akan membahas tentang dahsyatnya ledakan Gunung Agung di Bali. Jadi mungkin banyak yang kalian pikir atau yang kalian tahu bahwa ledakan terbesar itu sampai saat ini itu di Gunung Merapi di Jawa. Itu salah besar. Ledakan yang terbesar yang tercatat sekarang masih di Gunung Agung Bali, yaitu pada tahun 1963. Gue akan memberikan informasi dari apa yang gue searching di Google dan informasi yang gue dapat dari masyarakat. Nah, kita berkaca dulu dari Gunung Merapi kemarin. Itu sangat pilu sekali. Selain letusan yang dahsyat, juga memakan korban yang lumayan banyak, serta kemarin viral dan guncangan di masyarakat, yaitu sang juru kunci pun ikut tewas dalam letusan Gunung Merapi tersebut. Nah, sebagian orang mungkin tak menyangka jika letusan Gunung Agung tahun 1963 lebih pilu dan lebih dahsyatnya ketimbang letusan Gunung Merapi yang kemarin. Nah, Gunung Agung ini merupakan salah satu gunung yang masih aktif di Bali dan merupakan gunung tertinggi di Bali. Sehingga jika kita mendaki ke puncak Gunung Agung, kemungkinan jika cuaca cerah kita akan bisa melihat Gunung Rinjani yang berada di Lombok. Namun, pada tahun 17 Maret 1963, Gunung Agung mengalami puncak-puncaknya erupsi dan memakan korban jiwa hingga ribuan. Bahkan banyak wilayah yang hancur dan rusak. 16-17 Maret ini merupakan letusan gunung terbesar dalam sejarah di Indonesia. Selain dari sisi geografi, Gunung Agung juga memiliki sejarah dari sisi adat dan iskala serta kepercayaan agama Hindu dan masyarakat di wilayah atau sekitar Gunung Agung tersebut. Bahkan dalam lontar Raja Purare Sasana Candi Sapralingga Buana disebutkan Dewa Pasupati mencabut Gunung Mahameru yang berada di India, membawa dan memindahkannya ke Jawa, sehingga sekarang disebut Gunung Mahameru atau Gunung Semeru. Jadi dalam lontar dijelaskan waktu itu Bali Dwipa atau Jagat Bali atau Pulau Bali ini sedang terombang-ambing. Pada saat itu di Bali Dwipa atau di Bali ada satu gunung, yaitu Gunung Lempuyang di sisi timur Karangasem, Gunung Andakase di bagian selatan, Gunung Batu Karu di bagian barat, dan Gunung Danau Beratan atau Puncak Mangu di bagian utara. Agar Bali Dwipa menjadi stabil, Dewa Pasupati memerintahkan para dewa untuk memindahkan bagian dari Puncak Semeru ke Bali Dwipa. Ditaruhlah puncak dari Gunung Semeru ini di atas kura-kura raksasa atau Banawang Nala, Naga Anantaboga, Naga Tatsaka, dan Naga Basuki mengikatnya. Lalu puncak Semeru diterbangkan ke Bali. Nah, sewaktu diterbangkannya ke Bali, ada bongkahan dari puncak Gunung Semeru ini jatuh. Nah, sekarang disebut dengan Gunung Batuk. Nah, kemudian puncak dari Gunung Semeru ini ditempatkan di sisi timur, sehingga sekarang disebut dengan Gunung Tolangkir. Sekarang dikenal dengan nama sebutan Gunung Agung. Nah, Wayan Sangke atau Jerumangku Dharma adalah saksi mata yang masih hidup hingga sekarang, masih kelas 3 SD. Jadi Wayan Sangke ini, Jerumangku Dharma ini adalah saksi mata berapa dahsyatnya letusan waktu itu. Letusan pukul 9 pagi berlangsung selama 1,5 jam. Dia juga menyaksikan banyak warga yang terkena awan dan abu panas. Mereka tewas karena menyambut letusan dengan gamelan. Jadi ceritanya masyarakat Dusun Padek atau yang dekat dengan Gunung Agung, mereka menganggap marahnya Tuhan, sehingga masyarakat pada waktu itu menggelar besar-besaran upacara. Mereka membawa gamelan sebanyak-banyaknya, mereka membawa nyanyian sebanyak-banyaknya, mereka membawa tari-tarian sebanyak-banyaknya. Gunung Agung meletus dari utara, mereka berjalan ke utara untuk menyambutnya. Mungkin karena waktu itu kurangnya sosialisasi dari pemerintah, pengetahuan dari masyarakatnya juga kurang. Nah, di sini dituliskan oleh Steve Clement tahun 2014 dalam buku Nyusuri Garis Bumi. Nah, sebelum Gunung Agung meletus, ketinggiannya diperkirakan 4.000 meter di atas permukaan air laut. Catatan terakhir setelah meletus tahun 1963,
tinggi Gunung Agung berkurang menjadi 3.142. Erupsi Gunung Agung tersebut awalnya bermula dari 19 hingga 26 Februari 1963. Sejumlah batu kecil menghujani Pura Besakih dan areal sekitarnya. Sama seperti yang tahun 2017 kemarin, kebetulan gua merasakan posisi waktu itu masyarakat yang ikut mengevakuasi. Jadi waktu itu ada gempa. Gempanya bukan seperti gempa biasa, yang biasanya gempa biasa itu ke samping, tapi kalau gempa dari Gunung Agung itu beda. Gempanya itu naik turun seperti berdenyut. Nah, kembali ke cerita. Pada tahun 18 Februari 1963, warga sekitar mendengar ledakan dan melihat awan membumbung dari kawah Gunung Agung. Pada 24 Februari, lahar mulai menuruni lereng gunung dari utara. Akhirnya menempuh jarak 7 km dalam 20 hari berikutnya. Nah, puncaknya itu pada 16 hingga 17 Maret. Nah, Gunung Agung ini meletus dengan hebat, mengirimkan puing-puing sejauh 8 hingga 10 km ke udara dan menghasilkan aliran piroklastik besar-besaran. Nah, arus ini menghancurkan banyak desa, menewaskan juga sekitar 1.100 sampai 1.500 orang yang tercatat. Lahar dingin yang disebabkan oleh hujan lebat setelah letusan menewaskan 200 orang. Letusan kedua pada 16 Mei menyebabkan aliran piroklastik yang menewaskan 200 penduduk lainnya. Letusan dan aliran kecil mengikuti dan berlangsung hampir setahun. Ada fakta menarik dari letusan Gunung 1963 ini. Yang satu, letusan dari Gunung Agung 1963 ini sampai menurunkan suhu bumi hingga 0,4 derajat Celcius. Bayangkan, ini yang diturunkan adalah bumi 0,4 derajat Celcius. Itu sangat berdampak sekali. Yang kedua, keajaibannya adalah Pura Besakih sama sekali tidak tersentuh awan panas dan lahar panas hingga lahar dingin. Pura Besakih itu cuma dihujani hujan batu dan hujan abu, jadi sama sekali tidak tersentuh oleh awan panas maupun lahar dingin dan lahar panas. Jadi itu keajaiban yang sangat luar biasa. Padahal waktu itu Pura Besakih lagi banyak-banyaknya orang, karena di Pura Besakih itu lagi ada upacara yang namanya Eke Daseludre, yaitu upacara 10 tahun sekali. Fakta yang ketiga dari letusan Gunung Agung 1963 ini, bahkan abu belerang dari erupsi Gunung Agung ini berterbangan ke seluruh dunia. Abu dari Gunung Agung ini berterbangan hingga jejaknya sampai terlihat sebagai sulfur asid di dalam lapisan es di Greenland. Bayangkan sebegitu jauhnya. Bahkan sampai menggelapkan Australia dengan abunya. Nah, jadi letusan Gunung Agung ini bukan cuma tahun 1963, jadi sebelum-sebelumnya juga banyak meletus. Cuma yang tercatat di sini yang lumayan besar, jadi tercatat hingga 4 kali. Ini sumbernya tertera dari republika.co.id. Yang pertama adalah letusan tahun 1808. Letusan 1808 ini, Gunung Agung meletus disertai dengan uap. Ini melontarkan batu apung dalam jumlah yang luar biasa. Nah, jejak sejarahnya itu dapat dilihat dari perbukitan yang mendominasi dan mempengaruhi topografi Kabupaten Karangasem. Nah, jika kalian berjalan-jalan atau lewat Kabupaten Karangasem di pinggir jalan atau di mana, pasti kalian banyak akan melihat batu besar atau perbukitan atau jalan menanjak. Nah, itu diakibatkan oleh letusan Gunung Agung yang sebelum-sebelumnya. Yang kedua, Gunung Agung ini meletus pada 1821. Letusan ini merupakan kelanjutan aktivitas dari letusan Gunung Agung pada 1808. Sayangnya, sejarah letusan dari 1821 ini tidak terdokumentasikan dengan jelas. Nah, yang ketiga, letusan pada tahun 1843 kembali melakukan aktivitas. Yang pertama gempa, melontarkan abu, melontarkan pasir, melontarkan batu. Nah, pada tahun 1908, 1915, dan 1917 di berbagai tempat di dasar kawah dan pematang tampak tembusan fumarole. Ini yang keempat, letusan yang paling besar, yaitu letusan pada 1963. Letusan ini dimulai pada tanggal 18 Februari pada 1963, berakhir pada 27 Januari 1964. Nah, letusan dahsyat ini mencatat korban sebanyak 1.148 orang meninggal dunia dan 296 korban luka-luka. Nah, letusan tahun 1963 ini juga sama seperti letusan tahun 2017 kemarin. Yang pertama diawali dengan gempa-gempa kecil. Nah, pada 18 Februari 1963 di pantai utara terdengar suara gemuruh dalam tanah. Tanggal 19 Februari 1963 pukul 1 WITA paginya ini terlihat gumpalan asap dan bau gas belerang. Disusul awan mengembus dari kepundan pukul 3
Wita. 2 jam kemudian terdengar dentuman perdana, disusul semburan batu-batu kecil hingga besar dan diakhiri semburan asap kelabu hingga kehitaman. Nah, pada 20 Februari 1963 ini, letusan Gunung Agung kembali bergemuruh dengan lemparan bola api lebih besar. Penduduk desa Kubu mulai panik dan mengungsi. 21 Februari 1963, asap tebal terus mengepul dari bawah. Letusan api dan suara gemuruh terus terdengar hingga 22 Februari 1963. Wilayah Pura Besakih, Rendang, dan Selat waktu itu dihujani batu-batu kecil dan tajam, pasir, dan hujan abu. Pada 23 Februari 1963, hujan lumpur lebat turun di Besakih sehari kemudian, mengakibatkan bangunan-bangunan di sana roboh. 25 Februari 1963, awan panas terus turun. Hujan lahar di Tukadaya memutus akses wilayah Kubu dan Tianyar. 16 Februari 1963, lapa dan hujan lahar mengalir hingga desa Sugre, Sangkan Kuase, Padek Dukuh, dan Padek Tengah. Seluruh penduduknya mengungsi ke selatan. 17 Maret 1963 merupakan puncak dari kegentingan tersebut. Suara letusan berkurang dan hilang. Sisanya adalah aliran lahar ke wilayah-wilayah di bawahnya. Aktivitas Gunung Agung benar-benar berhenti 27 Januari 1964. Menurut Kusumadinata yang merupakan ahli vulkanologi geologi Bandung, menemukan bahwa sebagian masyarakat Bali percaya bahwa letusan dari Gunung Agung ini merupakan bersifat spiritual. Jadi masyarakat sangat susah untuk diarahkan sehingga banyak korban jiwa yang berjatuhan. Nah, di sini laporannya yang berjudul Kegiatan Gunung Agung pada tahun 1963 ini menyebutkan bahwa anggapan masyarakat Bali waktu itu bahwa batara Gunung Agung marah dan mengancam akan meletus jika dalam waktu sepekan tidak ada sesajen atau permintaan lain yang tidak dipenuhi yang dikemukakan oleh orang-orang yang kerasukan roh suci. Nah, bahkan masyarakat Bali waktu itu menyiapkan upacara besar di Pura Besakih yang dinamakan dengan upacara Eke Daserudra pada 8 Maret 1963 yang jaraknya itu sekitar 6,5 km dari puncak kepundan Gunung Agung. David J. Swartfolk dalam bukunya yang berjudul Pura Besakih, Pura Agama dan Masyarakat Bali tahun 2010 ini menuliskan lebih dari 10.000 orang yang menghadiri upacara tersebut, termasuk gubernur, kepala pemerintahan daerah, dan tokoh-tokoh terkemuka Bali waktu itu. Nah, waktu upacara Eke Daserudra dari 8 Maret ini sempat dari pakar-pakar teknologi gunung, dari pakar-pakar teknologi turun langsung ke Pura Besakih untuk meyakinkan para pemangku adat agar mengosongkan pura tersebut secepatnya, tapi belum berhasil sehingga Pura Besakih itu tetap terisi orang dan bahkan beribu-ribu orang yang menghadiri. Bahkan tercatat hampir 5.000 orang datang setiap hari. Saat itu sedang terjadi hujan batu, hujan abu. Masyarakat Bali tidak peduli dan tetap menghadiri acara tersebut. Nah, acara tersebut berakhir pada 15 Maret 1963. 2 hari setelah acara berakhir, terjadilah letusan hebat Gunung Agung tersebut. Nah, hebatnya lagi, keajaibannya Pura Besakih ini sama sekali tidak terkena awan panas, tidak terkena aliran lahar dingin, bahkan lahar panas. Kerusakannya hanya kerusakan kecil oleh hujan batu. Jadi itulah keajaiban dari Pura Besakih ini. Nah, selanjutnya terakhir adalah letusan Gunung Agung tahun 2017. Ini adalah letusan yang sangat menguras energi. Gua bilang menguras energi karena apa? Waktu itu gua masih teringat banget. Jadi masyarakat itu panik karena status Gunung Agung yang berubah-ubah secara drastis dan ekonomi masyarakat waktu itu sangat anjlok sekali. Yang gua ingat waktu itu Selat atau masyarakat yang dekat Gunung Agung itu mayoritas petani dan peternak. Jadi mereka masing-masing keluarga itu, jadi mereka masing-masing memiliki sapi. Nah, waktu itu harga sapi anjlok sekali. Itu yang sempat gua lihat dan sempat mengiris mata, itu adalah harga sapi yang sebelumnya ada masyarakat yang gua tanya waktu itu sampai dia bengong-bengong. Sebelumnya sapinya ditawar 14 juta. Satu ekor sapi ditawar 14 juta. Waktu kejadian Gunung Agung ini, penada-penada ini sangat tidak punya hati. Gue bilang tidak punya hati karena menawarnya terlalu jauh banget di bawah pasaran. Dari 14 juta mereka tawar dan mereka bayar cuma 2 juta rupiah. Jadi berapa kerugian dari petani tersebut? Petani tersebut pasrah karena tidak ada pilihan lain, karena pemerintah waktu itu tidak ada sosialisasi atau pergerakan lain untuk menyelamatkan para petani. Nah, waktu itulah harga sapi anjlok semuanya dari 14 juta jadi 2 juta.
Bahkan ada yang harga sapinya itu sekitar kisaran 10-12 juta, itu punya 4, itu cuma laku cuma 5 juta. Dan itu uangnya habis dipakai untuk bekal ngungsi. Dibilang miris ya miris sekali, karena yang gua lihat ini kebanyakan penanda itu malah orang Bali. Itu yang sangat gua sesalin waktu itu. Bahkan yang paling merugi dan paling berat itu adalah para petani, karena mereka di waktu panen, mereka sampai waktu habis panen mereka kan harusnya nanam padi, mereka sampai dibiarin tergenang padinya, tidak dirawat. Mereka semua mengosongkan rumah, sangat patuh sekali kepada pemerintah, karena kita panik, karena kita pertama kali tidak pernah merasakan yang namanya gunung meletus. Jadi kita hanya mengikuti pemerintah yang terbaik, sehingga mereka sampai merelakan harta bendanya dijual murah hanya demi keselamatan mereka. Oke, jika kalian sobat-sobat, jika ada cerita gua atau kata-kata gua yang miss, kalian bisa perbaiki atau kasih masukan di kolom komentar. Dan jika ada kalian punya tambahan cerita tentang Gunung Agung ini, kalian bisa komen di komentar juga.